Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertarungan intens. Ini akan menyenangkan sekarang. Merasakan tanah terbuka yang tiba-tiba menjadi sunyi, Jia Xingtian menatap armor Douqi di tubuh Xiao Yan yang samar-samar memancarkan cahaya berwarna hijau. Wajahnya terkejut dan takjub. Armor ini hanya dalam bentuk bayi, tapi terlepas dari bagaimana seseorang menaruhnya, bisa memanggilnya berarti orang itu sudah memasuki kelas Dadoshi. Merefleksikan apa yang dia lihat dari titik ini, ternyata jarak antara kekuatan Xiao Yan dan Nalan Yanran tidak terlalu besar. Hal yang membuat Jia Xingtian terkejut adalah bagaimana anak kecil dari klan Xiao ini, yang tidak memiliki dukungan kuat di belakangnya, bisa dengan cepat mengejar Nalan Yanran dalam 3 tahun yang singkat ini. Orang harus tahu bahwa di belakang Nalan Yanran ada makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect yang merawatnya dan memberikan dukungan. Anak muda ini bukanlah orang yang sederhana. Jia Xingtian dan FAMA bertukar pandang satu sama lain. Keduanya bisa melihat emosi ini di mata yang lain. Di sisi lain, wajah Nalan Jie yang baru saja rileks sesaat, sekali lagi menegang. Matanya menatap tajam ke armor Douqi di tubuh Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang. Dia perlahan menutup matanya dan ekspresi wajahnya menunjukkan kepahitan. Kali ini, Nalan Jie benar-benar merasakan penyesalan. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Yanran saat itu. Jika Nalan Yanran tidak membuat seluruh masalah untuk membatalkan pertunangan, orang muda yang mengandalkan dirinya sendiri saat dia berubah menjadi Dadoshi yang kuat dari orang yang tidak berguna dalam 3 tahun yang singkat, akan menjadi menantu yang merupakan klan Nalan. Akan sangat puas dengan. Di masa lalu, Nalan Jie sangat marah dengan tindakan Nalan Yanran yang membatalkan pertunangan karena dia sangat sombong. Perjanjian yang dibuatnya dan kakek Xiao Yan adalah sesuatu yang membuatnya merasa terhina setelah dia memutuskannya. Jika bukan karena alasan ini, siapa yang mau membiarkan cucunya sendiri yang luar biasa menikah dengan tuan muda klan Xiao yang hanyalah orang yang tidak berguna saat itu? Sekarang, bagaimanapun, pemuda yang telah mengungkapkan ujung tajamnya di depan Nalan Jie menyebabkan Nalan Jie dengan jelas melihat potensi menakutkan yang terkandung dalam tubuh mantan. Nilai yang bisa dibawa oleh potensi seperti itu di masa depan jauh melebihi batas yang bisa dibayangkan Nalan Jie. Dia jelas mengerti bahwa tidak ada faksi besar seperti Mystic Cloud Sect yang mendukung Xiao Yan dari belakang. Dan bahkan tanpa dukungan seperti itu dari belakang, Xiao Yan, bagaimanapun, masih bisa dengan cepat mengejar kecepatan Nalan Yanran dalam waktu 3 tahun. Bakat pelatihan semacam ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, mengerikan. Karena itu, hanya pada saat inilah Nalan Jie benar-benar merasakan betapa besar kerugian yang diderita klan Nalan melalui tindakan impulsif Nalan Yanran saat itu. Seorang Dadoshi yang bahkan belum berusia 20 tahun. Siapa yang bisa menjamin sejauh mana dia akan tumbuh setelah beberapa tahun? Seorang Douang cukup untuk mendukung seluruh klan Nalan. Jika Xiao Yan mencapai kelas ini di masa depan, siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan klan Xiao tidak akan tiba-tiba melonjak? Bahkan mungkin mencapai titik mengancam 3 klan besar. Saat dia memikirkan konsekuensi serius itu, kepahitan di wajah Nalan Jie semakin pekat. Beberapa saat kemudian, dia membuka matanya dan sekali lagi menghela nafas. Tiba-tiba, dia tampak jauh lebih tua. Xiao Ling, kamu memiliki cucu yang baik. Di sampingnya, Mu Chen dan beberapa kepala fraksi yang berbeda menatap ekspresi pahit Nalan Jie. Meskipun mereka cukup bijaksana untuk tidak menusuk luka orang lain, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan hati mereka. Karena Nalan Yanran, hubungan antara klan Nalan dan Mystic Cloud Sect semakin dekat. Hal ini menyebabkan banyak kelompok di ibu kota menjadi sedikit takut.
Kehilangan klan Nalan adalah sesuatu yang membuat banyak orang senang melihatnya. Di platform batu di samping tanah terbuka, 10 orang tua berjubah putih terkejut sampai mereka bingung ketika mereka melihat baju besi Doki yang tiba-tiba dipanggil Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, mereka berangsur pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain sementara ekspresi serius muncul di wajah mereka untuk pertama kalinya. Melihat situasi saat ini, tampaknya mereka sangat meremehkan orang yang pernah menjadi sampah klan Xiao ini. Elder pertama, ini, seorang pria tua berjubah putih sedikit mengernyit saat dia berbisik. Kita lihat saja. Tidak banyak perubahan di wajah Yun Leng. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan menekan kekhawatiran beberapa tetua lainnya. Tatapannya tertuju pada punggung kurus pemuda di alun-alun dan perlahan berbicara, meskipun kekuatannya telah melebihi ekspektasi saya, masih ada celah antara dia dan Nalan Yanran. Selain itu, teknik Dou yang dipraktikkan Nalan Yanran semuanya adalah yang canggih di Misty Cloud Sect kami. Pada titik ini, saya ragu bahwa anak kecil tanpa nama itu bisa dibandingkan dengannya. Mari kita tonton dengan tenang. Tatapan Yun Leng berhenti di tanah terbuka. Wajahnya tenang, tapi tangan yang dimasukkan ke dalam lengan bajunya terkepal erat. Dia tampaknya merasakan semacam ketidaknyamanan. Di tanah terbuka, tatapan Nalan Yanran menyapu tubuh Xiaoyan. Ketidakpedulian di wajah cantiknya akhirnya kesulitan menyembunyikan keterkejutannya kali ini. Meskipun dia tidak meremehkan bakat pelatihan Xiaoyan, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar bisa langsung melompat ke kelas Dadoshi dari seseorang yang bahkan bukan Doshi dalam waktu 3 tahun. Kecepatan pelatihan semacam ini adalah sesuatu yang Nalan Yanran, yang mendapat bantuan dari Misty Cloud Sect dan Pilking Guhi, tidak bisa tidak merasa tertegun. Nalan Yanran perlahan menghirup udara dingin yang agak sedingin es. Ketidakpedulian di wajahnya berangsur-angsur menghilang. Keseriusannya meningkat. Tampaknya saat ini dia benar-benar mulai menganggap Xiaoyan dengan serius. Nalan Yanran dengan erat memegang pedang panjangnya. Kali ini, dia tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Pemuda di depannya yang pernah dia anggap sebagai makhluk tidak berguna ini, layak menggunakan semua usahanya untuk memastikan kemenangannya dalam pertarungan ini. Pedang panjang itu bergetar dan deringan pedang yang jelas terdengar. Setelah pedang berdering, Douki berwarna hijau pucat di tubuh Nalan Yanran tiba-tiba melonjak. Sesaat kemudian, Douki menghilang dan armor Douki hijau pucat yang halus menutupi tubuh cantiknya yang indah. Armor Douki yang dipanggil Nalan Yanran tidak diragukan lagi jauh lebih ramping dan lebih elegan dibandingkan dengan yang dimiliki Xiaoyan. Tubuhnya yang melengkung di tempat yang tepat terbungkus oleh pelindung tubuh yang ketat itu. Itu memancarkan keindahan dari jiwa heroik, menyebabkan dia, yang awalnya merupakan titik fokus dari tempat itu, menarik perhatian mata semua orang. Meskipun warna kedua baju besi Douki mereka serupa, baju besi Douki Nalan Yanran jelas jauh lebih halus jika seseorang membandingkan penampilan luar mereka. Di sisi lain, Xiaoyan tampak sedikit kasar. Dari sini, orang bisa melihat bahwa meskipun mereka berdua adalah Dadoshi, masih ada celah di antara kekuatan mereka. Douki yang kuat melonjak maju dalam jalur Ki Nalan Yanran seperti sungai yang mengalir. Dia dengan lembut mengangkat matanya yang cantik dan ujung kakinya tiba-tiba menekan dengan lembut ke tanah. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya, dan dia mengambil inisiatif untuk memulai serangannya pada Xiaoyan saat semua orang menyaksikan. Jarak antara mereka berdua hanya 10 meter. Untuk kecepatan Nalan Yanran, ini adalah sesuatu yang bisa ditutupi dalam beberapa detik. Tubuhnya berkedip dan muncul kembali, menempatkan Xiaoyan dalam jangkauan serangnya. Dia mengayunkan pedangnya, membuatnya tampak seperti ular berbisa yang telah keluar dari lubangnya karena membawa cahaya pedang angin yang tajam dan dengan licik menusuk dada Xiaoyan dengan cara yang kejam. Xiaoyan dengan acuh tak acuh memperhatikan ujung pedang yang berulang kali membesar di dalam pupilnya. Telapak tangannya benar-benar meninggalkan gagang penguasa Xuan berat.
Karena dia meninggalkan penguasa Xuan berat, Dou Qi yang saat ini naik di tubuhnya meraung saat mereka melonjak di dalam nadinya. Perasaan dipenuhi energi berlama-lama di dalam tubuh Xiaoyan. Ketika zat berwarna hijau pucat, yang seperti angin berputar kecil yang menutupi pedang, akan mencapai tempat setengah kaki dari dada Xiaoyan, dia akhirnya bergerak. Dia dengan keras menendang penguasa Xuan berat yang dimasukkan di depannya. Tubuhnya bergerak setengah meter ke kiri dan dengan tangkas menghindari serangan agresif Nalan Yanran. Thousand Wind Blade. Nalan Yanran tidak terkejut karena Xiaoyan mampu menghindari serangannya. Tangannya dengan cepat berbalik dan 5 bilah pedang spiral yang diaglomerasi dari tipe angin Dou Qi langsung terbentuk di ujung jarinya. Dengan teriakan lembut, 5 bilah pedang tajam meninggalkan jarinya. Mereka membelit satu sama lain, berubah menjadi garis hijau kecil saat mereka menyerang Xiaoyan dengan cara seperti kilat, sambil membawa suara angin tajam yang menusuk. 5 bilah pedang berputar tajam menerobos penghalang udara dan hampir seketika muncul di depan Xiaoyan. Sinar cahaya berwarna hijau tiba-tiba bergetar dan 5 bilah pedang yang berputar segera menyebar dari tengah. Setelah itu, mereka menargetkan 5 titik vital di tubuh Xiaoyan dan menembak secara eksplosif. Angin ganas yang mereka bawa saat mereka terbang melintas menyebabkan Xiaoyan menyipitkan matanya. Kecepatan yang sangat cepat. Kecepatan serangan bilah pedang berputar cukup cepat untuk menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Dari jarak sedekat itu, jelas tidak mungkin untuk sepenuhnya menghindari semuanya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat yang tersisa, 3 api berwarna hijau dengan cepat dijentikan dari ujung jari Xiaoyan. Api kecil ini ditembakkan ke arah yang berbeda dan dengan sempurna memblokir 3 bilah pedang yang berputar. Mereka juga berhasil membakarnya sesuai keinginan. Meskipun Xiaoyan telah memblokir 3 bilah pedang yang berputar, masih ada 2 lagi yang dengan kejam menembak ke arah lengan kiri dan kanan Xiaoyan. Bilah pedang menghantam armor Dou Qi dan gelombang percikan api dan suara gesekan yang menusuk telinga terdengar saat keduanya bersentuhan. Karena kehabisan energi, bilah pedang perlahan menghilang. Pada saat yang sama, 2 lubang besar muncul di armor Dou Qi Xiaoyan. Meskipun lubang ini secara bertahap diperbaiki oleh Dou Qi, samar-samar masih bisa melihat beberapa jejak darah darinya. Tampaknya serangan ini menyebabkan Xiaoyan menerima beberapa luka luar. Tentu saja, dari sudut pandang Xiaoyan, luka luar seperti itu secara alami tidak akan mempengaruhi kemampuan bertarungnya. Oleh karena itu, kaki kirinya tiba-tiba menginjak tanah dengan keras setelah menahan serangan tajam yang dilepaskan oleh lawannya ini. Saat suara ledakan tercipta, tubuhnya berubah menjadi bayangan berwarna hitam. Dia tampak bersandar di tanah saat dia menutup celah antara dia dan Nalan Yanran dalam sekejap. Telapak tangannya menopang dirinya di tanah sementara kakinya membawa kekuatan ganas yang berputar dengan keras dan menghantam leher Nalan Yanran. Dari suara berputar yang dipancarkan dari udara, tampaknya kekuatan yang digunakan Xiaoyan tanpa ampun. Merasakan Xiaoyan, yang benar-benar muncul sedekat ini dengannya dengan kecepatan seperti itu, Nalan Yanran menyatukan alisnya. Dia segera memutar pinggangnya dan tubuhnya menjadi seperti kulit kucing dalam badai yang hebat. Meskipun dia hanya menarik jarak pendek setengah kaki, dia secara kebetulan lolos dari jangkauan serangan Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Nalan Yanran melambaikan pedang panjangnya setelah dia menghindari serangan pihak lain. Dia berubah menjadi bayangan hijau saat dia memotong kaki Xiaoyan dengan cara seperti kilat. Merasakan aura pedang dingin yang tebal mendekat, tangan kanan Xiaoyan tiba-tiba terbuka saat menghadap ke depan. Kekuatan tak berbentuk yang ganas melonjak dengan keras dan menghantam dada Nalan Yanran dengan keras. Kekuatan serangan tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang tidak bisa bereaksi tepat waktu, mundur beberapa langkah. Karena dia memiliki perlindungan armor Dou Qi, bagaimanapun, serangan Xiaoyan kali ini tidak berdampak banyak selain mematahkan serangan lawan. Hati Xiaoyan juga memahami hal ini dengan sangat jelas.
Awalnya, dia tidak menyangka serangan ini akan menyebabkan banyak kerugian terhadap Nalan Yanran. Karena itu, saat dia mundur, telapak tangannya dengan keras menghantam tanah. Gaya yang ganas menyebabkan beberapa garis retakan menyebar di permukaan batuan hijau yang keras. Tubuhnya melompat dan mendekati Nalan Yanran seperti hantu. Segera, dia melepaskan serangan terkuatnya sejak dia tiba, seperti gunung berapi yang meletus. Xiao Yan mengkhususkan diri dalam pertempuran jarak dekat. Oleh karena itu, tangan, lengan, siku, kaki, kepala, dan setiap bagian tubuhnya pada saat ini diubah menjadi senjata yang menakutkan yang dapat membunuh. Lengan dan sikunya menari dan energi menakutkan menyebabkan ledakan berulang kali muncul di udara kosong di sekitarnya. Setiap kali gaya meleset, akan meninggalkan bekas lubang yang cukup dalam di permukaan batu hijau. Ketika dihadapkan dengan serangan Xiao Yan yang sangat agresif ini, Nalan Yanran tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Meskipun lawan berada tepat di sampingnya, dia berhasil mengandalkan keunikan dari kelincahan Do Teknik Wei untuk berulang kali menghindari serangan Xiao Yan. Dia mengayunkan pedang panjangnya, memancarkan aura pedang yang keras saat pedang itu berkilauan, sehingga meninggalkan bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Saat pertarungan antara keduanya secara bertahap memasuki fase yang intens, Do Qi yang kuat tampaknya melonjak di dalam dua tubuh dan dilepaskan dengan kecepatan tinggi. Ketika Do Qi bertabrakan, ledakan energi yang kuat berulang kali terdengar di tanah terbuka. Cahaya hijau bersinar di tanah terbuka. Do Qi panas dan bilah pedang tajam berulang kali ditembakkan dari sampul cahaya hijau. Dua bayangan terus bergerak cepat di dalam kotak. Dering pedang yang jelas dan suara benturan logam terpancar tanpa henti dari titik di mana keduanya bertemu. Kekuatan serangan mereka juga menjadi semakin liar seiring dengan peningkatan intensitas pertarungan. Secara progresif, itu membuat semua orang yang hadir terdiam. Mengamati sosok buram yang berulang kali berkedip dan bergerak di alun-alun, ekspresi murid-murid Misty Cloud Sekte di sekitarnya semuanya sedikit membosankan. Dalam pertempuran sebelumnya yang menemui jalan buntu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Nalan Yanran setidaknya telah menampilkan 3 teknik Do kelas Yuan. Namun, teknik Do ini yang cukup untuk membantunya dengan mudah mengalahkan beberapa orang kuat yang lebih kuat darinya benar-benar dijinakkan oleh Xiao Yan, yang kekuatannya jelas sedikit lebih lemah dari miliknya. Hanya pada saat ini para murid dari Misty Cloud Sekte ini akhirnya mengerti betapa konyolnya rumor itu ketika rekan-rekan mereka menggambarkan Xiao Yan dari klan Xiao sebagai orang yang tidak berguna dan bagaimana dia melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Mampu bertarung dengan orang yang paling luar biasa dari generasi muda dari Misty Cloud Sekte begitu lama tanpa dikalahkan, membuktikan bahwa pemuda yang lembut dan tampan di depan mereka ini jauh dari orang biasa. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.